Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya akan bicara tentang kehidupan. Apa sih kehidupan itu? Kehidupan adalah apa yang saudara dan saya lakukan, yang kita lakukan sehari-hari. Baik itu perkataan, tindakan, ataupun perbuatan. Yang kita lakukan hari-hari, perkataan yang kita perkatakan hari-hari, kelakuan kita, tindakan kita sehari-hari, itu adalah kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, hari lepas hari yang kita lakukan itu mencerminkan kehidupan yang bagaimana yang kita lewati. Dalam kehidupan ada dua. Ada orang yang kehidupannya boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang yang kehidupannya batu sandungan bagi orang lain, orang itu egois, cepat marah, tidak punya penguasaan diri, maki-maki orang, mau bertindak seenaknya aja. Maka dari itu, dalam kehidupannya, dalam kesehari-hariannya, itu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tidak jadi berkat. Sebaliknya, orang yang kehidupannya boleh jadi berkat bagi orang lain adalah melalui kehidupannya dia memberikan kekuatan kepada orang lain. Melalui kehidupannya dia berikan semangat kepada orang lain. Melalui kehidupannya dia boleh menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga orang boleh melalui kehidupannya belajar banyak. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pilih? Apakah kita mau hidup kita menjadi berkat bagi orang lain atau menjadi batu sandungan? Saat kita memilih hidup kita mau jadi berkat bagi orang lain, kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain, maka ada hal-hal yang kita harus lakukan. Hal yang pertama, kita harus jaga hati kita. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita bisa jaga hati kita, maka kita tidak akan sembarang marah. Ada persoalan enggak? Ada. Ada persoalan ketika setiap ada persoalan kita berpikir positif. Tidak berpikir negatif. Maka hati kita damai. Kita tidak iri hati, kita tidak marah-marah, kita tidak maki-maki orang. Dan di dalam hati ini tidak menyimpan kepahitan demi kepahitan. Hal yang kedua, kita mengucap syukur. Saat diberkati kita mengucap syukur, saat tidak diberkati kita mengucap syukur. Saat Tuhan izinkan apapun terjadi di dalam hidup kita, kita tetap mengucap syukur. Sehingga dari ucapan syukur kita, maka perkenanan Tuhan akan turun di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita mau menjadi berkat bagi banyak orang, maka kita harus punya penguasaan diri. Orang kebanyakan jatuh karena dia tidak punya penguasaan diri. Ketika kita punya penguasaan diri, saat kita mengalami apapun, emosi yang bagaimanapun, ketika kita mempunyai penguasaan diri, maka kita akan menjadi tenang. Tidak marah-marah sembarangan, tidak menghakimin sembarangan, tetapi kita boleh duduk diam, tenang, baru kita berdoa. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita, tindakan yang kita lakukan, semuanya tidak melukai orang lain. Ketika kita mau menjadi berkat bagi orang lain, maka melalui kehidupan kita, pohon kehidupan kita akan menghasilkan buah. Buah itu, buah kehidupan yang mana dari buah itu akan membuat orang-orang mengalami sesuatu yang luar biasa. Orang-orang mengalami ketika dia punya persoalan, dia ada solusi, ada jalan keluar. Menjadi teladan. Setiap pohon kehidupan menghasilkan buah.
Sekarang buah yang mana yang kita mau dihasilkan? Apakah buah yang menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? Hidup itu pilihan. Apa yang kita pilih hari ini, itu yang menentukan apa yang akan kita dapat kemudian hari. Maka dari itu jangan pernah salah pilih. Pilihlah hidup seperti yang Tuhan mau. Maka kita akan melihat Tuhan senantiasa campur tangan dan turut bekerja atas apapun yang kita lakukan. Semuanya akan mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Ketika buah kehidupan yang kita hasilkan adalah buah yang manis, buah yang menjadi berkat bagi orang lain, maka keberadaan kita dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, menjadikan teladan bagi orang lain, membuat orang lain merasa bahwa melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, orang akan melihat bagaimana firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita menabur firman Tuhan, maka di dalam hidup kita, kita akan menuai setiap janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, pilihlah bahwa buah kehidupan kita akan menjadi buah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan katakan, ada sebuah sungai, kiri kanannya ditanam banyak sekali buah-buahan. Di buah-buah yang di sepanjang sungai itu, buahnya tidak berhenti sepanjang tahun akan berbuah. Daun-daunnya sepanjang tahun hijau. Dan daun itu menjadi obat, buah itu menjadi berkat. Setiap bulan ada buah yang baru. Demikian pula buah kehidupan kita. Kalau buah kehidupan kita senantiasa menjadi berkat bagi orang, setiap bulan, setiap saat kita mengalami mujizat demi mujizat. Kita boleh bersaksi hari demi hari bagaimana Tuhan itu bekerja dengan ajaib dan luar biasa. Kenapa pohon yang di samping sungai itu berbuah sepanjang tahun? Daunnya selalu hijau, menjadi obat, dan buah itu menjadi berkat bagi orang lain. Karena air firman Tuhan, air kehidupan itu, firman Tuhan itu yang mengalirin, yang ada di dalam pohon itu. Pohon itu akarnya menembus di dalam air kehidupan. Apabila akar kehidupan saudara dan saya senantiasa berpegang pada firman Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia mengubah setiap yang buruk di dalam hidup kita menjadi baik. Dia buat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang kita tinggal pilih. Buah apa yang mau kita hasilkan di dalam kehidupan ini. Menjadi batu sandungan atau menjadi berkat. Apa yang kita pilih hari ini, itu yang kita dapat kemudian. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah setiap orang yang mendengarkannya, saya yakin dan percaya akan memilih bahwa pohon kehidupannya akan menghasilkan buah kehidupan yang mana menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mau melakukannya bersama dengan saya, katakan amin.